Selamat pagi semua anak-anak ibu. Pagi hari ini kita kembali berjumpa lewat Zoom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Walaupun kita tidak bersama-sama, tapi kita boleh bersatu di dalam Tuhan, boleh bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan lindungi kami sehingga kami boleh kuat dalam menjalani pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan semua, baik anak-anak yang di rumah, supaya mereka Tuhan sungguh-sungguh dan mereka boleh mengerti firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini yang mau kita pelajari dari kitab Lukas pasal 4 sampai 15. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15 ya. Ibu baca, mari anak-anak ibu silakan juga membaca di rumah. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-murid berkata kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi orang-orang lain hal itu diberitahukan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh hidup kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati dengan baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Hari ini kita belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau dikatakan tadi itu ada 4. Di sini ada 4 gambar yang menunjukkan tentang perumpamaan benih ya. Yang pertama, benihnya jatuh di pinggir jalan, jatuh di jalan. Sehingga datanglah burung, dimakannya lah benih itu, habislah. Sama seperti ketika kita mendengar firman Tuhan, datang iblis mengambilnya, sehingga kita hilang lagi firman Tuhannya, hilang kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Oke, gambar yang kedua adalah benih yang jatuh di berbatu-batuan, banyak batu-batu. Benih ini tumbuh tetapi tidak kuat, sebentar saja tumbuhnya. Sama seperti ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar, tetapi ketika kita mengalami pencobaan, kesusahan, kesulitan, kita menyerah, kita tidak berserah kepada Tuhan, dan sehingga kita
tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Sekarang gambar yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri. Tumbuh, mengalami pertumbuhan. Tetapi tumbuhnya apa? Mengalami kekeringan. Karena apa? Dihimpit oleh duri-duri ini tadi. Sama seperti ketika kita mendengar firman Tuhan. Di sini kita firman Tuhannya tidak kuat. Ketika mengalami kesusahan, kita langsung menyerah, ya, tidak kuat dalam mengikut Tuhan, ya. Sekarang gambar yang keempat, yaitu benih jatuh di tanah yang subur dan mengalami pertumbuhan, dan tumbuhnya pun banyak. Sampai berapa banyak ini tumbuhnya. Sama seperti ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengalami pertumbuhan, dan kita boleh melakukan firman Tuhan itu, memberkati orang lewat firman Tuhan, bahkan kita diberkati Tuhan sampai 100 kali lipat. Jadi dari keempat perumpamaan ini, mari anak ibu semuanya jadilah menjadi gambar yang keempat. Keempat itu apa? Menjadi ketika mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dengarkan baik-baik, berusaha mengerti, dan melakukannya setiap hari. Bisa? Pasti bisa. Karena ada Tuhan Yesus yang menolong. Nampak gambarnya kan? Jadilah seperti gambar yang keempat. Seorang yang mendengarkan firman Tuhannya dan melakukannya. Oke, begitu sajalah firman Tuhan hari ini. Semoga anak ibu bisa melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari hari ini. Jadikanlah Tuhan anak-anak-Mu boleh mengerti, boleh melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin secara jasmani mereka sangat kecil, tetapi kami percaya kuasa Tuhan begitu besar memampukan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.